Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kalian diberikan kemudahan untuk berpikir dan menerima ilmu yang bermanfaat. Nah, pada pertemuan kali ini, Bu Endah akan membimbing kalian mempelajari materi IPS tema 1, subtema 2 tentang keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Terlebih dahulu, apakah kalian masih ingat bagaimana kondisi wilayah Indonesia? Coba amati gambar berikut. Nah, dari gambar ini, informasi apa yang bisa kalian temukan? Ya benar. Indonesia memiliki daerah perairan dan daerah daratan. Indonesia merupakan negara kepulauan. Beberapa pulau besar dan kepulauan yang ada di Indonesia, apakah kalian bisa menyebutkannya? Oke, kita lihat. 1. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang letak astronomis dan geografis Indonesia. Kalian masih ingat bagaimana letak astronomis Indonesia? Ya, Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa dengan posisi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Karena Indonesia terletak tepat pada garis khatulistiwa, maka Indonesia merupakan salah satu negara yang beriklim tropis. Lalu, bagaimana letak geografis Indonesia? Apakah kalian masih ingat? Oke, Indonesia terletak di antara dua benua. Benua apa saja? Benar, benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu samudra apa saja, anak-anak? Ya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lalu, apa ya pengaruhnya antara letak astronomis dan geografis ini? Nah, karena Indonesia berada di iklim tropis, maka Indonesia memiliki berapa musim? Nah, ada 2 musim yang ada di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ketika musim kemarau, matahari bersinar sepanjang hari. Ketika musim hujan, curah hujan dan kelembapan udara tinggi. Tentunya karena Indonesia memiliki sinar matahari yang cukup, curah hujan dan kelembapan yang tinggi, hal ini akan berpengaruh pula terhadap keanekaragaman flora dan faunanya. Bagaimana pengaruhnya terhadap flora di Indonesia? Musim di Indonesia mendukung sistem pertanian dan pengairan yang baik, sehingga di Indonesia juga terdapat pula hutan hujan yang luas. Bagaimana dengan faunanya? Karena Indonesia memiliki flora yang beragam, maka fauna yang ada di Indonesia juga beragam pula. Sekarang kita masuk pada pembahasan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, coba kalian amati gambar berikut. Di situ ada 2 garis yang membagi Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Nah,
Kedua garis ini menentukan persebaran flora dan fauna di Indonesia, dibagi menjadi 3. Apa saja itu? Kita akan ulas selanjutnya. Nah, faktor-faktor penyebab keanekaragaman selain dari letak astronomis dan geografis juga ada faktor lain, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Apa saja yang termasuk faktor abiotik? Tanah dan air. Kesuburan tanah dan curah hujan berpengaruh terhadap kesuburan tanaman hidup dengan baik atau tidak di daerah tertentu. Faktor biotik apa saja yang berpengaruh? Yang pertama manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Kegiatan manusia berpengaruh terhadap persebaran dan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Contohnya yaitu penebangan liar, perburuan liar, dan pembukaan lahan untuk pemukiman. Hal itu tentu saja akan mengganggu habitat dari tumbuhan dan hewan tersebut. Keberagaman flora di Indonesia dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe apa saja anak-anak? Ya, tipe asiatis, tipe australis, dan tipe peralihan. Bedanya apa ya? Flora asiatis. Flora asiatis terletak di daerah mana saja? Banyak flora di bagian barat yang hampir sama dengan flora di benua Asia pada umumnya. Wilayah Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Beberapa variasi tumbuhan di Indonesia bagian barat antara lain jenis tanaman lumut, paku, jamur, meranti, mahoni, damar, dan lain-lain. Terdapat pula banyak jenis hutan seperti hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana tropis, dan hutan bakau atau mangrove yang berada di daerah pesisir pantai. Ada juga beberapa flora endemik Indonesia yang khas di bagian barat ini, yaitu bunga Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai. Dua bunga ini terkenal hingga internasional karena hanya ada di Indonesia. Di daerah mana ya? Coba kalian cari tahu, di daerah mana ya dua bunga ini hanya bisa tumbuh? Tentunya ada di salah satu kota yang ada di Pulau Sumatera. Flora peralihan. Wilayah Indonesia bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Iklim di Indonesia bagian tengah cenderung memiliki kelembapan udara dan curah hujan yang rendah, sehingga memberi dampak pada flora yang ada. Akibatnya, flora tipe peralihan banyak didominasi oleh hutan pegunungan, hutan sabana, dan stepa tropis karena curah hujannya rendah. Ada juga variasi tanaman rempah-rempah seperti pala, cengkeh, kayu cendana, kayu eboni, dan berbagai jenis anggrek, dan masih banyak lagi. Beberapa habitat tumbuhan yang ada di Indonesia bagian peralihan yaitu stepa dan sabana. Coba kalian amati dua gambar ini, sama-sama pada rumput, tapi ada bedanya. Bedanya apa ya? Kalian bisa cari tahu lebih mendalam perbedaan dari kedua tempat ini antara stepa dan sabana. Contoh lain, kayu cendana, kayu eboni, anggrek. Flora australis. Persebaran flora di Indonesia bagian timur hampir sama dengan berbagai tumbuhan yang tumbuh di benua Australia. Beberapa wilayah dari Indonesia bagian timur meliputi Papua, Maluku, dan sekitarnya. Indonesia bagian timur didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Selain itu juga banyak ditemui tanaman seperti pohon sagu, pohon nipah, dan hutan bakau atau mangrove yang ada di daerah pesisir pantai. Daerah timur Indonesia juga memiliki tanaman khas australis seperti pohon rasa malang, tanaman eukaliptus atau kayu putih, serta jenis Pemetia pinnata atau motea, atau yang biasa kita dengar disebut dengan matoa, yang lazim tumbuh di benua Australia. Berikut adalah contoh tumbuhan tipe australis.
Nah, selanjutnya persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia juga dibagi menjadi 3 tipe, sama seperti floranya: Asiatis, Australis, dan peralihan. Tipe Asiatis berada di wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Contoh hewan yang berada di daerah ini, mamalia berukuran besar, kalian bisa simak di sini. Reptil, beberapa jenis burung, jenis air tawar. Nah, bagaimana dengan hewan-hewan khas dari pulau-pulau tersebut? Dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, sekarang fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan, atau juga disebut fauna Kepulauan Niles, meliputi wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara. Contoh hewan yang berada pada daerah ini: beberapa contoh reptil, jenis burung, nah, ini adalah contoh hewan dari pulau-pulau yang termasuk dalam Indonesia tipe peralihan, yaitu di Pulau Bali, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara. Selanjutnya, fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis berada di wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang berada di daerah ini bisa kalian lihat. Ada beberapa jenis reptil, jenis burung. Nah, di daerah ini jenis ikan air tawarnya relatif sedikit. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah hewan yang ada di Pulau Papua. Pulau Papua dan Kepulauan Maluku. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian, maka Bu Endah punya 3 pertanyaan di sini. Kalian simak baik-baik soalnya dan jawablah. Kemudian tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan kelasmu. Simak ya. Oke, sekian pertemuan dengan Bu Endah. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.